Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat terhadap Nabiullah Muhammad SAW karena dia yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Kalian sudah makan? Sudah. Jangan sampai ada yang sakit. Ada yang sakit? Ada yang masih loyo atau apa? Siapa? Kenapa Rizky? Untuk memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan sebentar ini bisa bermanfaat. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Oke, terima kasih ketua kelas. Bapak absen dulu ya. Abidin, Aril, Sulaiman, Jalaluddin, Sadriani, Isma, Gitasari, Nurul Fajriani, Nur Aina, Asruni, Siti Nurhidayah, Sakinatul Qulub, Yayat, Kamaruddin, Esi, Ruli Mahendra, Muhammad Reza Perdana, Ahmad Rizki Ramadan, Muhammad Rizki Assalam, Egi, Nur Fadila, oke. Selanjutnya untuk kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Pembelajaran yang kita lakukan sebentar ini adalah bagaimana melakukan lompat jauh. Materi lompat jauh gaya berjalan di udara. Ada yang masih ingat tentang lompat jauh gaya berjalan di udara? Atau ada yang tahu apa itu lompat jauh gaya berjalan di udara? Apa? Silakan. Lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dan melompat harus dapat mempertahankan sikap nelayan selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Oke, tepuk tangan dulu buat temanmu. Oke. Jadi itu ya, lompat jauh ya. Lompat jauh itu berarti kita ada beberapa tahap. Kita melakukan per tahap dalam melakukan rangkaian gerak ya. Yang pertama itu ada awalan, terus tumpuan atau tolakan, sikap layang, terus pendaratan. Ya, oke. Kenapa kelihatan kayak tidak semangat? Ya, semangat ya. Kalau bicara ya bicara saja, jangan takut-takut. Kalau mau ada yang kalian tahu, bicara saja ya. Tak usah malu-malu ya. Yang penting kalian bicara, proses dalam berbicara ada. Jadi pokoknya jangan malu-malu. Bicara saja yang sesuai apa yang kalian yang ada dalam pikiranmu, tapi yang penting tidak jauh dari pembelajaran. Ingat ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lari ya. Kita belajar tentang lari. Jadi lari itu ada berapa kemarin?
Ada pertama apa? Ada start. Ada apa lagi? Saat melakukan lari. Terus terakhir finish. Itu ya. Oke. Sebentar ini kita akan melakukan diskusi. Ketika kalian sudah memperhatikan video yang Bapak paparkan, kalian akan memperhatikan video tersebut ya. Terus Bapak akan bagikan LK ya. LK itu di dalamnya ada kerja kelompok sebenarnya ya. Kalian amati di video, baru kerjakan di LK, baru kalian presentasikan ya. Terus proses ini ya, proses dari awal sampai akhir ini Bapak tetap akan dinilai ya. Terus yang pada akhirnya ya, jadi Bapak harap kalian aktif. Kalau ada tanggapan, tanggapi. Kalau ada mau bertanya, silakan bertanya ya. Jadi bersifat yang bagus, bersikap yang baik ya, supaya penilaiannya juga kalian itu bagus ya. Oke. Perhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Oke, kita sekarang adalah mengetahui itu ya sebenarnya apa itu sebenarnya lompat jauh gaya berjalan di udara ya. Jadi kalian sudah tahu tahap dasarnya dalam melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara. Yang pertama apa? Awalan, tumpuan, sikap melayang, terus sikap mendarat. Oke. Menurut kalian manfaat olahraga itu apa? Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, bakar kalori. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan. Terus yang keempat, terus itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis dan mempraktikkan kombinasi lompat jauh gaya berjalan di udara. Kalian akan menganalisis ya. Kalian akan menganalisis lompat jauh gaya berjalan di udara. Apa semua saja yang ada dalam lompat jauh gaya berjalan di udara. Terus yang kedua, menganalisis tahapan lompat jauh, tahapan-tahapannya. Terus yang ketiga, mengidentifikasi rangkaian gerak lompat jauh gaya berjalan di udara. Terus yang keempat itu mempraktikkan rangkaian gerak lompat jauh gaya berjalan di udara, ya. Hal-hal yang harus kalian pahami dalam melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara ada 4. Yang pertama, awalan, terus tolakan, sikap melayang, terus pendaratan. Bapak akan tampilkan video tentang pembelajaran lompat jauh gaya berjalan di udara ya. Sebelum Bapak tampilkan, saya akan bagikan LK dulu per kelompok. Oke, kalian perhatikan di video ya.
Ini kalau dalam sebenarnya lompat jauh itu ada 3 gaya. Yang pertama gaya jongkok, gaya menggantung, terus gaya berjalan di udara ya. Jadi kita belajar tentang gaya berjalan di udara. Ini lapangan lompat jauh. Yang panjangnya itu 1,22 meter, lebar 20 cm, terus tinggi 10 cm ya. Itu papan tolakan. Papan tolakannya itu yang ukurannya tadi ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet. Yang pertama itu merubah langkah pada saat awalan lari ya. Terus yang kedua menolakkan kaki melebihi garis tumpu. Berarti ketika kalian bertumpu baru kaki melewati itu batal ya. Terus yang ketiga tidak apa tadi itu? Kenapa berhenti? Ini contohnya. Perhatikan ya. Lihat gayanya. Perhatikan awalan tolakannya, terus sikapnya di atas, ya, terus mendaratnya ya. Bagaimana dia melakukan awalan? Nah, itu ya, lihat. Ini Indonesia ya.
Saya sengaja tampilkan ini supaya kalian siapa tahu punya keinginan untuk lompat jauh. Jadi itu ya. Jadi sekarang kalian perhatikan ya. Perhatikan yang ada pertanyaan di kamu. Baru kerja di lembar di terakhir ya. Lembar terakhir. Sekarang kalian berdiskusi ya. Yang di depan menghadap ke belakang semua. Terus ada pertanyaan tentang video tadi itu? Tentang pembelajaran kita sekarang ada pertanyaan? Tentang video tadi dengan materi lompat jauh gaya berjalan di udara? Ada pertanyaan? Ada? Nah, sorong kemari. Jawab. Isi di belakangnya ya. Paling belakang. Intinya ini tidak usah, kalau bagian sini tidak usah ditulis di sini, di belakangnya saja. Kalau yang ini tulis di sini. Dikerjakan pada tanggal, dikumpulkan pada tanggal hari ini saja, tulis di sini. Di belakangnya tulis. Ini jangan lupa menulis ini. Tanggal yang sekarang ini. Semuanya tuh mah. Yang anu ini, yang ini. Ini. Iya. Yang ini, tapi ini soalnya ini menulis isi di belakang mana? Ya posisi ini. Kan ini. Lihat di kotak-kotak itu. Coba kotak-kotak. Yang ini ya. Ini sebenarnya soalnya ya. Nah. Soalnya, coba soalnya toh? Yang mana? Di situ? Yang tabel. Ya. Ya. Nanti saya isi itu. Coba. Soalnya di sini ya, coba. Yang ini. Mulai ya. Tapi kerja di ya. Cak. Bantu teman kemudian cuma duduk.
Kita ya terlalu banyak video bareng gini. Ya, nanti pilih lagi. Nanti kalau diskusi ini baru video lagi. Coba Rizky, keluar dulu Rizky. Keluar Mas. Keluar kok. Coba. Keluar dulu Rizky. Jangan dulu masuk. Coba bekerja sama ya, jangan saya suruh datang bukan baring. Ya. Ingat, meskipun proses ini begini ya, tetap penilaianmu tetap ada ya. Ada yang sudah? Ya, video per kelompok. Video per kelompok.
Jalanku ke sana. Oke, kalau yang sudah silakan dipresentasikan. Berdiri saja di tempatnya. Masih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis kelompok kami, yaitu lompat jauh gaya berjalan di udara adalah melompat sejauh-jauhnya dengan memperhatikan sikap nelayan di udara sampai ke daratan. Adapun teknik dasar melompat jauh yaitu yang pertama teknik awalan, yang kedua teknik kelatan, yang ketiga teknik nelayan, yang keempat teknik pendaratan. Adapun beberapa gaya lompat jauh di antaranya gaya jongkok, gaya gantung, dan juga gaya melayang di udara. Dan yang kita pelajari saat ini yaitu lompat jauh gaya melayang di udara. Adapun ukuran kapal kelatan panjang 1,22 cm, lebar 20 cm. Adapun kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet lompat jauh, pertama merubah langkah awal lari, yang kedua menolakkan kaki melebihi garis tutup, yang ketiga pendaratan tidak maksimal. Demikian saya jelaskan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Saya persilakan kepada kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk bertanya dulu sama kelompok 1. Ya, dari hasil pemaparannya tadi kalian tanya, ya. Siapa? Tanya saja. Silakan. Masih buka. Sekali suaramu Pak Hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga keseimbangan tubuh saat
melayang. Ya, atau dengan gaya berjalan di udara ya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan tubuh pada saat melayang. Jadi kalau bicara sebentar, kasih keras ya, karena hujan. Dan dengar. Sudah selesai? Dan juga dua lembar jawaban. Berat sekali hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Aida. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan tubuh saat melayang. Baik. Keseimbangan tubuh pada saat melayang. Dari awal kita harus melakukannya dengan baik agar keseimbangan melakukan melayang. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan sekaligus menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Dan persilakan kelompok siapa lagi? Oke, kelompok 4. Kami akan mengatakan kami tentang lompat jauh berjalan di udara. Nah, lompat jauh kayak melayang di udara. Kita melompat sejauh-jauhnya tanpa berusaha mempertahankan kondisi dan keseimbangan tubuh dalam udara. Adapun beberapa teknik dalam lompat jauh kayak melayang di udara, teknik awalan, teknik ulangan, teknik melayang, dan teknik pendaratan. Adapun kesalahannya terjadi dalam lompat jauh kayak melayang di udara. Teknik melompat tanpa awalan tarik, menggunakan kaki meninggikan tubuh, tidak mendarat dengan dua kaki. Nah, yang terakhir ada kesalahan dalam lompat jauh kayak melayang di udara. Teknik latih kekuatan otot, latih ketegangan tubuh, dan latih ketegangan kaki. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa yang mau bertanya pada kelompok 4? Nah, ini dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang telah memberikan. Saya ingin tertarik kepada kelompok empat, yakni apa manfaat dalam tubuh ketika kita melakukan lompat jauh kayak berjalan di udara.
Apa manfaatnya dalam melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara? Manfaat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temanmu. Selanjutnya siapa lagi? Sebentar. Oh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa kita harus menggunakan satu kaki dalam menempuh? Kenapa tidak dua kaki? Karena sepertinya pada dasarnya ketika kita menggunakan dua kaki menempuh, sepertinya akan membuat kita semakin jauh. Jadi pertanyaannya, mengapa kita pada saat tumpuan menggunakan dua kaki? Satu kaki. Kenapa bukan dua kaki? Ya. Karena pada dasarnya, ya, pada dasarnya kalau kita melakukan dua kaki, lompatannya akan lebih jauh. Itu pendapatnya ya, pendapatnya. Pendapat kamu bagaimana? Silakan. Dua pertanyaan tadi. Mana dulu mau menjawab? Pertanyaan pertama itu manfaat. Terus pertanyaan kedua itu tadi, mengapa kita menggunakan satu kaki? Kenapa bukan dua kaki? Silakan, kalau mau dijawab silakan. Bicara saja, tidak apa-apa. Kalau pakai bahasa daerah tidak apa-apa. Yang penting kalian bicara. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Membakar kalori. Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Pertanyaan kedua bagaimana? Saya buka dulu supaya jelas sih. Nah, jangan sebab hujan, tidak didengar itu. Oke, kenapa? Selamat kan dulu.
yang membuat Anda. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa menggunakan dua kaki itu akan menghasilkan lompatan yang pendek? Bagaimana cara Anda membuktikan itu? Sebentar, kalau masih dijawab, boleh? Coba. Oke, coba. Bagaimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekali lagi kalau pertanyaan dari sebenarnya jawaban yang diberikan oleh kelompok dan tidak diberikan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya saat menggunakan lompat jauh dari saya memang menggunakan kesempatan. Karena kalau lompat itu namanya lompat kelompok, itu lompat jauh. Oke, tepuk tangan dulu. Lagi. Oke. Bagaimana? Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Kelompok siapa lagi? Ya. Sebentar. Ambil sini kamu ya. Oke, silakan kelompok 2. Lompat jauh yang terjadi sekarang adalah melompat sejauh-jauhnya dan sedikit-sedikitnya. Dan melompat harus dapat mempertahankan kecepatan selama mungkin di udara sehingga jika keberdaratan. Kerja pahlawan dalam lompat jauh adalah 1,22 meter dengan 20 cm tinggi 10 cm. Adapun tahapan-tahapan dalam lompat jauh yang terjadi sekarang ada 4. Yang pertama tahap pengawalan, tahap pengawalan, tahap yang sekarang, tahap pendaratan. Adapun kesalahan-kesalahan dalam lompat jauh yang terjadi sekarang ini berupa langkah awalan tadi, menolak kaki menjadikan tidak mendarat dengan baik, dapat tidak ditemukan ke depan, dan yang kelima tidak mendarat dengan baik. Sekian dari saya. Saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Saya lupa, saya tidak pernah bertanya. Kelompok 1 dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya ke kelompok 2, yaitu apa yang terjadi pada saat berkumpul pada papan berkuat, tetapi tidak menggunakan kaki berkuat. Iya. Coba ulangi. Apa yang terjadi ketika pada saat berkumpul pada papan berkuat, tetapi tidak menggunakan kaki yang berkuat? Apa yang terjadi ketika pada saat bertumpu tidak menggunakan kaki yang tidak kuat? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara dari saudari Alfian Jati. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada saat berkumpul pada papan berkuat tetapi tidak menggunakan kaki yang kuat? Apa yang terjadi? Pastinya akan terjadi cedera karena kaki pada perempuan tidak kuat sehingga akan lompatannya tidak terjadi. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan Yayat.
Pertanyaan dari kelompok keempat, apa saja resiko yang akan dialami para atlet ketika mengalami kesalahan dalam melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resikonya adalah patah tulang, patah tulang kaki. Pada saat melompat, bisa saja dia terjatuh dan terus tulangnya patah. Itu saja. Sekian dari saya, berikan. Patah, tentang patah. Siapa lagi? Menambahkan atau apa? Bagaimana kelompok? Adik, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Siapa lagi mau menambahkan? Atau mau bertanya lagi? Siapa lagi mau bertanya? Oke, saya persilakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin mengatakan hasil kami, yaitu lompat jauh. Lompat jauh adalah lompat sejauhnya. Lompat harus bertahan sikap layar seperti di udara hingga atas. Yang pertama, lintasan kali. Kita 30 sampai 30 meter, 1,22 meter harus rata serta tidak licin. Panjang belakang sekitar 1,22 meter, lebar sekitar 20 cm dan tebal 10 cm. Kedua, gerakan lompat jauh secara umum dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan awal, tahapan belakang, sikap melayang dan daratan. Pertama, sikap awalan. Sikap awalan dilakukan mengambil awalan dari sekitar dan tidak menggunakan juga menolak tahapan belakang. Yang kedua, tahap belakang melakukan perubahan dengan menggunakan kaki yang kuat dan tumpu serta mungkin agar memasukkan dokumen jauh. Yang ketiga, sikap melayang udara, yaitu melayangkan kaki di atas udara 2-3 jam atau sudah mulai membuat. Yang keempat, sikap mendarat menggunakan kedua kaki dan tangan dan kaki depan. Selanjutnya, ada pun kesalahan dalam melakukan lompat jauh. Coba langkah lain. Yang kedua, menempatkan kaki dari garis tujuan, dan yang ketiga, tidak menarik menentukan kaki. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 2 sudah kelompok 3 sudah memaparkan materinya. Untuk itu saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Yang pertanyaan saya adalah, mengapa dalam melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara itu harus melompati pasir? Kenapa bukan asfal? Karena kita ketahui kan kalau pasir ada batunya yang tertimbun oleh pasir, maka lebih cedera. Mengapa kita melompat harus menggunakan pasir? Ya. Kenapa bukan di tempat-tempat lain? Seperti matras. Waalaikumsalam. Menurut kelompok kami, jika ini lompat jauh, lompat 15 dan bisa saja terjadi kecelakaan, maka itu sifatnya negatif. Dan maka itu ukurannya tidak sesuai dengan yang para disebutkan. Kalau bisa kita menggunakan matras 2 belum tentu cukup, dan bisa saja terpisah. Tidak ada. Mau saya gimana matras yang terpisah?
Boleh. Baik, terima kasih dok. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, perhatikan semua ya. Kalian sudah bagus bertanya, meski bertanya sudah memaparkan, menjawab juga ya. Yang kalian harus pahami, ya. Yang kalian harus pahami, ketika kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang ada dalam pada saat kalian melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara, pertama, lompatanmu akan salah atau up atau dibatalkan. Terus yang kedua, memungkinkan kalian akan cedera. Terus cedera apa yang kalian akan rasakan pada saat kalian melakukan kesalahan dalam lompat jauh gaya berjalan di udara? Yang pertama, otot akan kram. Terus akan terjadi keseleo. Ya, akan terjadi keseleo. Atau disebut juga salah urat. Kalau bahasa di sini apa itu namanya? Kalau bahasa Mandarinnya tipalego atau tipa salah. Gitu ya. Jadi contoh kecil yang ketika kalian melakukan kesalahan dalam lompat jauh gaya berjalan udara, pada saat kalian bertumpu, kakimu melewati garis tumpuan, itu akan up. Terus ada tadi pertanyaan, mengapa kalau kita tidak menggunakan kaki terkuat, apa yang akan terjadi? Kalau kita menggunakan kaki terkuat, berarti apa tujuanmu dalam melakukan lompat jauh? Melompat sejauh-jauhnya. Kalau kalian menggunakan kaki yang tidak terkuat, berarti lompatanmu memungkinkan tidak akan jauh. Kalau kalian melompat menggunakan kaki yang kuat, berarti lompatanmu akan jauh karena tumpuanmu kuat. Ya? Terus apa lagi dari pertanyaannya? Kenapa harus mengapa kita mengapa pada saat bertumpu harus menggunakan satu kaki? Seumpamanya kalian sementara lari, coba lari, langsung bertahan menggunakan dua kaki. Apakah keseimbanganmu akan bagaimana? Coba bayangkan, coba praktekkan lari, terus kamu mau melompat itu dua kaki. Pasti lompatanmu tidak jauh. Terus satu lagi, badanmu akan langsung terdorong ke depan atau jatuh atau terpeleset, ya. Jadi itu ya. Terus mengapa kita menggunakan pasir? Sebenarnya untuk pembelajaran cuman mengetahui saja, bisa di tempat lain. Tapi kalau lompat jauh yang sebenarnya harus menggunakan pasir. Ya, kenapa? Untuk menghindari cedera. Ya, yang pertama menghindari cedera. Terus, kenapa bukan matras? Sebenarnya bisa di matras, tetapi kita menghindari namanya cedera juga. Kalau kita di matras, ya, ketika matras itu enggak kayak matras yang kita pakai sekarang, ya. Kalau kalian bertumpu, Iya, Pak. pasti matrasmu akan jalan. Iya. Ya. Beda pasir. Kalau kalian bertumpu, pasir akan terdorong atau ke bawah, tapi tempatmu tidak akan berpindah. Tapi kalau matras, tempatmu berpindah dengan matrasnya ke sana. Ya, apalagi kalau kalian tumpuannya larinya jauh, baru tumpuannya jauh juga, ya pasti akan jauh. Itu bergesernya matrasmu, ya. Terus sebenarnya kalau kita untuk pembelajaran tok saja, untuk mengetahui bagaimana berjalan di udaranya, bisa menggunakan matras, ya bisa. Tetapi
untuk pertandingan yang sebenarnya jangan. Tapi untuk mengetahui saja, untuk pembelajaran kalau tidak ada lapangan bisa, ya. Gitu ya. Apalagi pertanyaannya tadi? Pertanyaanmu tadi apa? Jadi, sudah ya? Oke. Untuk selanjutnya, ya, kalian sudah tahu bagaimana itu lompat jauh ya. Kalian sudah tahu ya semuanya. Jadi untuk melakukan lompat jauh gaya berjalan di udara, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita tadi ini tentang lompat jauh gaya berjalan di udara? Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Mas Roni bisa? Bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Dapat saya simpulkan dari mengenai pembelajaran lompat jauh tadi, apalagi di videonya saya sangat mengetahui teknik-teknik apa saja yang kita lakukan saat melakukan lompat jauh dan Oke. Terima kasih buat Mas Sulaiman. Tepuk tangan dulu buat Sulaiman. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Dari proses pembelajaran kita dari awal sampai sekarang tentang lompat jauh gaya berjalan di udara. Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Jadi begitu ya. Jadi lompat jauh itu ya. Yang harus kalian pahami dalam lompat jauh berjalan di udara ada 4 tadi itu 4 cara ya, 4 tahap ya. Terus bagaimana juga kalian memperhatikan setiap kesalahan. Jangan sekali-sekali kalian melakukan kesalahan, apalagi ini namanya lompat jauh itu fatal dengan cedera. Ya. Jangan pernah menganggap enteng itu semua olahraga, ya. Jangan bilang oh mudah saja, mudah. Tetapi sebenarnya setiap cabang itu ada kesulitan, ada yang gampangnya, ada sulitnya. Jadi itu ya. Jadi apa sesudah kalian belajar tentang lompat jauh, ya, apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian pahami, apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran tadi? Apa yang kalian rasakan? Atau apakah masih butuh perubahan dari proses pembelajaran? Atau kalian beri tanggapan kepada Bapak tentang proses pembelajaran yang tadi Bapak tampilkan, ya? Coba, apa kalian rasakan tadi? Hah? Selain rasa senang atau rasa gembira atau yang lain, adakah hal-hal yang lain tentang yang mengganjal dalam pikiranmu, ya? Sesudah pada saat pembelajaran berlangsung? Ada? Oke. Kalau tidak ada, sebentar ya, habis ini Bapak akan kirim linknya. Itu di situ akan ada ujian evaluasi ya, ujian evaluasi tentang materimu sekarang, ya. Nanti saya kirim di WA, yang tidak di WA, yang tidak ada di grup ya, mohon dikasih tahu ya. Karena ingat, semuanya harus dikerja ya, jangan ada yang tidak. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan ya tentang lompat jauh gaya berjalan di udara. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga proses pembelajaran yang barusan kalian lakukan
bisa bermanfaat. Untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertanyaan ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih buat ketua kelas. Semuanya dalam pembelajaran tadi ini sudah bagus ya. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, silakan istirahat.